selanjutnya itu adalah apa saja contoh kerukunan. Yang pertama kerukunan berumah tangga, yang kedua kehidupan berumah tangga, yang ketiga kehidupan antar umat beragama. Dan yang selanjutnya adalah pengertian ukhuwah. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah dapat diartikan sebagai keadaan yang mengikatnya hati-hati dan jiwa-jiwa dengan ikatan akidah. Ikatan inilah yang mendefinisikan ukhuwah sebagai saudara keimanan. Dan ukhuwah itu dibagi menjadi dua, yaitu ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu berlaku sesama umat Islam. Ukhuwah Insaniyah berlaku kepada umat manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, dan aspek kehidupan lainnya. Dan yang terakhir adalah kebersamaan dalam pluralitas agama. Menurut pendapat Ali Tabani, pluralisme agama yakni kehidupan bersama secara rukun. Islam tidak mengajarkan permusuhan atau kebencian terhadap siapapun, bahkan orang muslim sekalipun. Islam senantiasa berusaha untuk menegakkan hidup beragama perdamaian, kerukunan dan kerjasama dengan orang-orang yang bukan seagama. Dengan demikian, hubungan pergaulan antara umat Islam dengan umat non-muslim harus tetap berjalan harmonis, saling pengertian, saling membantu satu sama lain, selagi tidak menyalahi syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Indra yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk audiens, silakan menyampaikan pertanyaannya. Siapa yang ingin melakukan, silakan. Perkenalkan, nama saya Alicia Susan, saya dari S1 Farmasi. Kita kan berbeda-beda. Nah, bagaimana cara untuk menyatukan perbedaan baik dalam Islam yang mazhabnya berbeda ataupun dengan non-Islam yang sudah jelas berbeda keyakinannya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Susan. Caranya yaitu dengan kita saling menghargai satu sama lain. Silakan. Next. Siapa yang Kamu memberikan video, pertanyaan? pegang video, kamu video aku. Video dulu, pegang. Ya. Perkenalkan, nama saya Alma Hairunisa. Udah kelihatan, hadap sini. Apakah ikut mengucapkan, merayakan, dan berpartisipasi dalam hari raya keagamaan agama lain termasuk dalam toleransi agama dan wujud dari kerukunan umat beragama di Indonesia? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Alman. Ikut mengucapkan, merayakan, dan berpartisipasi dalam hari raya keagamaan lain bukan termasuk dalam toleransi agama dan wujud dari kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, namun bentuk toleransi sebenarnya dalam toleransi beragama telah diatur dalam Islam. Wajib kita bertoleransi terhadap pemeluk agama lain, namun Allah juga memberikan batasan mengenai toleransi ini. Toleransi ada batasnya sebagaimana dalam surah Al-Kafirun yang Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apapun yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Jadi orang Islam memiliki batasan toleransi, yaitu tidak bertoleransi dalam urusan akidah. Oke, next siapa yang Perkenalkan, nama saya Alfia, saya dari 1A Farmasi. Saya ingin bertanya, apa itu ajaran tauhid? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfia. Tauhid adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk pada kuatnya kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Pengertian tauhid berarti mengakui keesaan Allah. Dengan demikian sebagai umat Islam, kita hanya berhak meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariarti. Apa peran yang dapat diberikan untuk menciptakan kerukunan antara umat beragama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Yang pertama yaitu saling tegal merasa, yang kedua saling menghargai, yang ketiga tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Next, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Yustia. Pertanyaannya yaitu, kenapa umat manusia harus memelihara kerukunan hidup umat seagama dan berbeda agama? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valen.
karena toleransi agama merupakan salah satu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi apapun, khususnya dalam masalah agama. Untuk itu, kerukunan umat beragama sangat penting dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup warga masyarakat. Oke, baik para audiens, terima kasih telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan? Selalu tekankan Rasulullah yang menyatakan bahwa toleransi beragama hanya di bidang sosial, bukan ritual yang dicampur. Jadi kalau tahu sudah namanya ritual apapun, bahkan hanya mengucapkan tidak boleh, sudah jangan dilakukan. Kemudian adanya perbedaan misalnya antar sesama ya, antar sesama tadi ada itu tentang perbedaan mazhab. Ada berapa mazhab sih dalam Islam itu? Sesuai dengan imamnya ada 4 ya. Ada Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Di Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab paling dirasa dan moderat. Kenapa? Syafi'i sendiri sebagai ulama Islam, ya, seorang pemikir Islam. Beliau itu mempunyai yang namanya qaul jadid dan qaul qadim. Suatu saat beliau mengatakan tidak boleh, suatu saat beliau mengatakan boleh. Lalu ada yang mengatakan boleh ini Islam, tidak Islam. Beliau sangat kondisional. Kenapa kondisional? Karena ketika beliau memberikan satu masukan atau ide, itu disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Ketika dia berubah, ya otomatis berubah, zaman kan harus berubah, ya. Bukan berarti dia tidak apa namanya, tidak kekeh begitu, tidak istiqomah, tidak. Nah, sekarang ada satu statement yang perlu kalian ikuti, bahwa ketika kalian yes, setuju, agree, atau no, disagree with reason, artinya ada landasannya. Kamu kenapa tidak suka? Oh, punya alasan, ada alasan. Dan dalam begitu, ketika satu mazhab menjalankan yang berbeda dengan mazhab yang lain, dia punya dasar. Selama dasar itu kuat, never mind, dia akan go ahead, silakan. Dan kita tidak boleh memberikan satu statement yang jelek atau yang negatif. Karena mereka punya dasar, itu saja. Sama kalian kalau berbicara, saya nggak setuju. Sebabnya apa? Nggak setuju aja. Kalau ada masalah, nggak kuat. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena ini mbak reasonnya. Itu ya. Kemudian tadi ada di sini juga sebagai Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Sekarang ditanya, apa sih maksudnya rahmatan lil alamin? Kita bukan. 0000. Apakah hanya Nabi Muhammad SAW saja sebagai rahmatan lil alamin? Ada pemahaman dia bertanya. Jadi kok sama ibu itu pertanyaannya berlalu suci. Gimana? Muslim ya. Dan itu ya. Jadi rahmatan lil alamin itu secara harfiah artinya rahmat bagi seluruh alam. Alam maya, alam fisika, jagat raya, semuanya. Jadi rahmat. Artinya Rasulullah ini memang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia memberikan satu kedamaian di bumi ini. Nah, ketika beliau sudah tidak ada, siapa lagi yang menjadi rahmatan lil alamin? Tentu kita sebagai umatnya, ya. Jangan Rasul sudah wafat, nggak ada lagi rahmatan lil alamin. Salah. Kita lah sebagai pewarisnya yang harus
Dimanapun kita berada akan memberikan manfaat. Jangan dimana kita berada mudarat. Nah itu berarti tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Paling tidak alam dekat kalian, ya kan? Jalan, bunga orang ditarik itu enggak aman jadinya sama alam, ya kan? Jadi itu ya. Oke, saya masuk tadi. Oke, baik, terima kasih Bu atas masukan yang disampaikan kepada Budi juga sudah lesu, kita beri